Sudah, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya silahkan dibuka videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi lagi ya. Sebulan kemudian kita baru bertemu. Harusnya tanggal 24 Februari kemarin. Baik, langsung saja. Karena kita waktunya sedikit ya, nanti saya harus nge-zoom lagi sih sama mahasiswa Ali Jenjang. Jadi silahkan dimulai Mbak Anissa dulu, kelompoknya siapa aja? Silahkan dimulai untuk presentasi masalah desinfeksi dan desinfektan. Apa bedanya dua hal tersebut? Silahkan Mbak Anissa. Ya, Bu. Kelompok saya yang desinfektan. Siapa yang mau presentasi? Gimana, Bu? Anissa. Ada lagi ngobrol-ngobrol masalah apa? Dua Zoom tetepan, nggak bisa satu Zoom. Satu kali nggak bisa. Siapa yang presentasi? Saya, Bu. Jadiin host lagi ya? Iya. Ya, silahkan di share screen presentasi hasilnya. Hardi, kamu cuci muka dulu sana kalau ngantuk. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Tapi Agungnya mana ini Agung? Akunnya tadi connecting, Bu. Sinyalnya jelek katanya, Bu. Oh iya, sambil kamu itu Mbak Anissa, kamu admit tuh kalau dia masuk tuh. Dah, yuk mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu desinfektan. Sebelumnya kelompok saya terdiri dari Agung Pamungkas, Anissa Oktanela, saya sendiri, dan Febri Panji Saputra. Jadi apa itu desinfektan? Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasad, premik, atau obat untuk membasmi kuman. Pengertian lain dari desinfektan adalah senyawa kimia yang bersifat toksik dan memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme yang terpapar secara langsung oleh desinfektan. Desinfektan tidak memiliki daya penetrasi sehingga tidak mampu membunuh mikroorganisme yang terdapat di dalam celah atau cemaran. Fungsi dan tujuan desinfektan. Yang pertama, desinfektan mengurangi laju pertumbuhan kuman mikroorganisme yang hidup di permukaan, dan disinfektan bertujuan membersihkan area yang menularkan kuman mikroorganisme. Jenis-jenis desinfektan yaitu ada klorin. Senyawa klorin yang paling aktif adalah asam hipoklorit. Mekanisme kerjanya adalah menghambat oksidasi glukosa dalam sel mikroorganisme dengan cara menghambat enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Yang kedua ada lodin. Lodin merupakan desinfektan yang efektif
untuk proses desinfeksi air dalam skala kecil. 2 tetes iodin 2% dalam larutan etanol cukup untuk mendesinfeksi 1 liter air jernih. Salah satu senyawa iodin yang sering digunakan sebagai desinfektan iodofor. Sifatnya stabil, memiliki waktu simpan yang cukup panjang, aktif mematikan hampir semua sel bakteri, tetapi tidak aktif mematikan spora, non-korosif, dan mudah terdispersi. Yang ketiga ada alkohol. Alkohol desinfektan yang banyak dipakai untuk peralatan medis, contohnya termometer oral. Umumnya digunakan etil alkohol dan isopropil alkohol dengan konsentrasi 60-90%. Tidak bersifat korosif, terhadap logam, cepat menguap, dan dapat merusak. Amonium kuartener. Umumnya yang digunakan adalah N-setil trimetil amonium bromide atau CTAB atau lauril dimetil benzil klorida. Amonium kuartener dapat digunakan untuk mematikan bakteri garam positif, tetapi kurang efektif terhadap bakteri gram negatif, kecuali bila ditambahkan dengan sekuensentran atau pengikat ion logam. Senyawa ini mudah penetrasi sehingga cocok diaplikasikan pada permukaan berpori, sifatnya stabil, tidak korosif, memiliki umur simpan panjang, mudah terdispersi, dan menghilangkan bau tidak sedap. Formaldehida atau dikenal juga sebagai formalin dengan konsentrasi efektif sekitar 8%. Formaldehida merupakan desinfektan yang bersifat karsinogenik pada konsentrasi tinggi namun tidak korosif terhadap metal, dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan pernafasan. Senyawa ini memiliki daya inaktivasi mikrob dengan spektrum luas. Kalium permanganat. Kalium permanganat merupakan zat oksidan kuat namun tidak tepat untuk desinfeksi air. Penggunaan senyawa ini dapat menimbulkan perubahan rasa, warna, dan bau pada air. Meskipun begitu, senyawa ini cukup efektif terhadap bakteri Vibrio cholerae. Selanjutnya ada fenol. Fenol merupakan bahan antibakteri yang cukup kuat dalam konsentrasi 1-2% dalam air. Umumnya dikenal dengan isol atau kreolin. Fenol dapat diperoleh melalui distilasi produk minyak bumi tertentu. Fenol bersifat toksik, stabil, tahan lama, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan iritasi. Mekanisme kerja senyawa ini adalah dengan menghancurkan dinding sel dan presipitasi atau pengendapan protein sel dari mikroorganisme sehingga terjadi koagulasi dan kegagalan fungsi pada mikroorganisme tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau presentasi? Mbak Anissa, dialihkan hostnya. Oke, Bu. Ada Mas Wahyu. Iya, Ibu, Mas Wahyu. Sehat, Mas Kelas Bu Wahyu. sekarang, Mas Wahyu. Apa ya ketua kelas? Kelas D3 sekarang, Bu, Mas Wahyu. Oh, Mas Wahyu yang mau presentasi ya berarti ya? Ya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Bentar, Bu. Ya, silahkan. Mas Wahyu ya? Ya. Sudah, Bu. Ya, Bu. Saya akan mempresentasikan kelompok saya, Bu. Dari disinfeksi yang terdiri dari kelompok Hardi, Fauzul, Farda, Tika Mutiani, Yulia, dan saya sendiri, Bu. Pengertian
Pengertian disinfeksi. Pengertian disinfeksi, proses membunuh organisme-organisme patogen dengan cara fisik atau kimia dilakukan terhadap benda mati. Suatu proses untuk memusnahkan mikroorganisme, virus, bakteri, parasit, fungsi pada peralatan medis dengan menggunakan cairan disinfektan. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk disinfeksi yang mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran zat renik seperti bakteri dan virus. Juga untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya. Jenis disinfeksi yang itu ada 2. Yang pertama, disinfeksi tingkat tinggi atau DTT. Proses mematikan sebagian besar mikroba kecuali Pseudomonas dan Endospore. Yang kedua adalah low level disinfection atau LLD. Disinfektan jenis ini tidak memiliki daya bunuh terhadap spora bakteri, mikrobakterium, semua fungsi, maupun semua virus ukuran kecil dan sedang. Kriteria disinfektan yang baik itu ada 6. Yang pertama, bekerja dengan cepat pada suhu kamar. Yang kedua, berspektrum luas. Yang ketiga, aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh bahan organik, pH, temperatur, dan kelembaban. 4, tidak toksik dan korosif pada hewan dan manusia. Yang kelima, tidak bau, tidak meninggalkan noda. Yang keenam, stabil, mudah digunakan dan ekonomis. Disinfektan versus antiseptik. Antiseptik dengan disinfektan adalah zat kimia yang memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk membunuh mikroorganisme dalam rangka menjaga kebersihan atau higienitas rumah tangga. Perbedaannya adalah lokasi pengaplikasian zat kimia tersebut. Istilah antiseptik digunakan untuk zat kimia anti mikroorganisme yang diaplikasikan pada jaringan hidup terluar pada manusia maupun hewan. Misalnya sabun mandi pada pembersih wajah, sedangkan disinfektan adalah zat kimia anti mikroorganisme yang diaplikasikan pada permukaan benda-benda mati seperti lantai dan kamar mandi. Disinfektan yang banyak digunakan, yang pertama alkohol, etil alkohol atau propil alkohol digunakan untuk mendesinfeksi kulit. Alkohol yang dicampur dengan aldehid digunakan dalam bidang kedokteran gigi untuk mendesinfeksi permukaan. Di sini ada kadar alkoholnya. Disinfektan yang banyak digunakan, yang kedua ada aldehid. Glutara aldehid merupakan salah satu disinfektan yang populer pada kedokteran gigi. Glutara aldehid 2% dapat dipakai untuk mendesinfeksi alat-alat yang tidak dapat disterilkan. Larutan glutara aldehid 2% efektif terhadap bakteri vegetatif seperti M. tuberculosis, fungi,
dan virus tidak akan mati dalam waktu 10-20 menit. Yang ketiga ada biguanid, zat aktif yang sangat aktif terhadap bakteri Gram plus maupun Gram min. Contoh chlorhexidin. Yang keempat ada senyawa halogen, hipoklorit dan povidoniodin adalah zat oksidasi dan melepaskan ion halide. Yang kelima ada fenol, larutan jernih tidak mengiritasi kulit dan dapat digunakan untuk membersihkan alat yang terkontaminasi. Sebagian besar bakteri dapat dibunuh oleh zat ini. Banyak digunakan di rumah sakit dan laboratorium. Yang keenam ada klorsilenol. Klorsilenol merupakan larutan yang tidak mengiritasi dan banyak digunakan sebagai antiseptik. Aktivitasnya rendah terhadap banyak bakteri dan penggunaannya terbatas sebagai disinfektan, misalnya Dettol. Yang ketujuh ada lodopor. Untuk mendesinfeksi permukaan, zat ini harus dilarutkan baru setiap hari dengan Aquades. Dalam bentuk larutan disinfektan ini tetap efektif, namun kurang efektif bagi kain atau bahan plastik. Perbedaan sterilisasi dan desinfeksi. Di sini yang kotor hilang. Kalau spora hilang tidak. Oke Bu, sudah Bu. Terima kasih Bu. Ya, silahkan tanya jawabnya Mbak Anissa, dipimpin tanya jawab Mbak. Mas Wahyu, balikin hostnya ke saya. Caranya gimana Bu? Klik di itu, di nama saya, di more itu nanti make a host. Nama Partisipan itu loh Mas, Di partisipan. partisipan nama saya. Itu di more nanti make a host. maaf Bu, Oke, sudah. Bocah 6 kok gaptek. Saya gaptek ya wajar ya. Ayo Mbak Anissa dipimpin tanya jawab. Dari desinfektan ada yang mau ditanyakan? Bu, mau tanya Bu. Silahkan Mas Wahyu. Kalau disinfektan dicampur sama Dettol buat mandi itu boleh atau enggak Bu? Ya, silahkan dijawab Mbak Anissa. Temennya Mas siapa tadi? Mas Agung sama siapa Mbak Anissa temen? Febri ya? Ya, Febri Panji Bu. Ya, desinfektan dicampur dengan Dettol buat mandi. Gimana itu? Maaf Bu, dicampur dengan apa? Dan Dettol buat mandi. Iya, saya masih belajar. Silahkan Mas Febri mau jawab itu ketawa-ketawa aja dari tadi. Mohon maaf,
izin menjawab, Ibu. Tergantung desinfektannya apa dulu, Ibu. Kan kalau desinfektan macam-macam ya. Kalau Dettol buat mandi kan itu sama saja di disinfektan, tapi kan kalau Dettol buat mandi kan khusus buat mandi, kalau di desinfektan yang lain kan bisa buat nggak boleh buat mandi atau buat hanya cuci tangan kayak gitu aja sih, Bu. Menurut saya kayak gitu, Bu. Ya ditanya tuh desinfektannya apa Mas Wahyu dari masing-masing apa macam-macam tadi apa yang mau dicampur. Kalau alkohol kan nggak mungkin ya, Bu. Alkohol kalau dicampur dengan mandi kan nggak mungkin buat mandi juga kan, Bu. Kayak gitu. Ya, soalnya tadi udah disebutin ya, saya jadi ketawa. Soalnya tadi udah disebutin sama Mbak Anissa, desinfektan itu sebenarnya sebagian besar adalah untuk benda mati ya, kecuali untuk jenis antiseptik, misalnya Dettol yang bisa dipakai untuk luka ataupun untuk mandi. Cuman sebagian besar desinfektan itu digunakan untuk benda mati. Oke, silahkan yang lain. Bu Ana, waktunya 10 menit lagi. Nanti bisa masuk lagi dengan link yang sama. Tenang aja, silahkan. Ayo, Mbak Yulia, mana suaramu? Mbak Tika, Hardi. Oh, Hardi kita lagi tangi turu kayaknya. Enggak, Bu. Udah dari tadi. Ayo Mbak Tika, apa yang mau ditanyakan Mbak Yulia? Ayo kok, masa pada diam saja sih? Iya, aku juga udah itu bareng. Halo. 200.000. Ayo kelompoknya itu. Desinfeksi, nanya ke desinfektan. Ayo kelompoknya Wahyu nanya ke desinfektan. Siapa lagi teman-temannya yang tadi yang belum? Udah semester 6 kok. Nanti nilainya nggak berubah loh. Saya, Bu. Ya, silahkan. Saya mau tanya, apakah ada klasifikasi dan golongan desinfektan? Silahkan dijawab, Mbak. Mas, jawab pertanyaannya. Apakah ada golongan desinfektan?
Ayo. 4 menit lagi. Ayo. Kalau mohon maaf Ibu, kalau golongan itu yang terdapat di dalam zat-zatnya, contohnya kan klorin di situ kan terdapat zatnya ada terdapat asam hipoklorit, sedangkan lodium kan terdapat zat-zat yang senyawanya itu indium. Apakah itu termasuk golongannya, Bu? Seperti itu. Ya tadi kamu mencarinya gimana? Termasuk golongan Ya, atau bukan? itu kan kalau setahu saya sih itu kalau klorin itu yang golongannya itu adalah asam hipoklorit, itu golongannya. Terus ada dioksida, zodium hipoklorit, asam hipoklorit, itu golongannya di bagian klorin, sedangkan di bagian yang lain kan terdapat di jenis disinfektan yang kalau lodin, nah terdapat golongannya yaitu adalah senyawa iodin yang sering digunakan sebagai desinfektan individual, sedangkan alkohol itu golongannya adalah ya kurang lebihnya seperti itu mungkin Bu. Ya, Kan di begitu situ ya. udah ya tercantum di bagian jenis-jenis itu kan ada zat-zatnya. Ya, golongan sama dengan klasifikasi ya Mbak ya. Untuk golongan atau klasifikasi dari desinfektan tadi sudah disebutkan ada alkohol, ada aldehid, terus biguanid, ada senyawa halogen, fenol atau kita kenal biasanya adalah lisol, dan ada klorsilenol. Dengar suara saya? Kedengaran Bu. Ya. Sedikit saja karena waktunya mepet ya. 2 menit. Jadi apa bedanya desinfeksi sama sterilisasi? Ya, kalau ada kata sasi kayak gitu di belakang-belakang berarti itu adalah proses ya. Jadi kalau desinfeksi itu adalah suatu proses atau cara untuk membunuh organisme patogen. Dia bisa membunuh semuanya kecuali spora ya. Bisa dengan cara fisik, kimia, atau dengan cara DDT tadi. Sedangkan desinfektan adalah bahan atau zat yang digunakan untuk desinfeksi. Kalau sterilisasi apa tadi? Proses pembebasan benda dari semua mikroorganisme termasuk juga spora. Jadi bedanya kalau sterilisasi berarti lebih luas ya karena dia bisa membunuh
spora, tapi kalau desinfeksi dia tidak bisa membunuh spora. Makanya desinfeksi itu tingkatnya di bawah sterilisasi. Kemudian bahan desinfektan tadi bisa digunakan untuk lantai ya, ruangan, kamar mandi, pakaian. Nah, tidak semua desinfektan bisa digunakan sebagai bahan-bahan tersebut karena bisa merusak jaringan. Kemudian kriterianya apa saja? Ini nanti muncul di kuis ya. Saya sudah siapkan kuis loh, sudah buka itu belum? Skasanya. Belum, Belum, Bu. Ibu. Ya, nanti Belum, dibuka. Bu. Nanti dibuka, di situ ada absensi, ada kuis, ada tugas yang harus diupload ya. Kriteria desinfeksi bekerja cepat, menginaktivasi mikroorganisme, terus tidak dipengaruhi oleh bahan organik, pH, tidak